Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Perkenalkan, saya Imelda Mimitan dengan NIM 247111011. Saya Tracy Maribata Taopan dengan NIM 247111019. Saya Emil Rama dengan NIM 247111008. Saya Christopher Surya dengan NIM 247111003. Baik teman-teman semua, saya Melda Bemitan dan saya akan memaparkan materi pada slide yang pertama dan juga slide yang kedua. Dan pada materi kali ini kita akan memaparkan tentang model-model pengembangan kurikulum. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi suatu paduan utama untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena kurikulum merupakan suatu rencana dan pengaturan yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam proses pembelajaran. Dan oleh karena itu, maka pengembangannya harus melalui proses yang sistematis dan terarah. Banyak ahli sudah mengemukakan berbagai model pengembangan kurikulum, dan kali ini kami akan membahas 5 di antaranya, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang model demonstrasi, yang kedua, model Beckham, yang ketiga, model Decker-Walker, yang keempat, model Malcolm-Skillback, dan yang kelima, model Olivia. Mari kita mulai pada model yang pertama, yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi menekankan pada pembelajaran melalui contoh atau praktik langsung. Dalam konteks pengembangan kurikulum, model ini menuntut guru atau pengembang untuk menunjukkan bagaimana suatu konsep diterapkan secara nyata sebelum peserta didik mencobanya sendiri. Kelebihan dari model ini adalah siswa dapat melihat hubungan antara teori dan praktik secara langsung sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. Namun model ini juga memiliki keterbatasan karena memerlukan waktu dan sarana yang memadai untuk melakukan demonstrasi dengan efektif. Berikut model pengembangan kurikulum Beckham. Model Beckham diperkenalkan oleh George Beckham. Model ini bersifat deduktif dan administratif. Artinya pengembangan kurikulum dimulai dari rumusan teori dan tujuan umum, lalu diturunkan ke langkah-langkah operasional di sekolah. Dalam model ini, kurikulum dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara pembuat kebijakan, kepala sekolah, dan guru. Jadi, prosesnya bersifat top-down, terencana, dan sistematis. Model Beckham menekankan bahwa keberhasilan kurikulum tidak hanya pada isinya, tapi juga pada bagaimana kurikulum itu dikelola dan diimplementasikan. Selanjutnya, Decker-Walker. Model Decker-Walker dikenal dengan istilah empirical or deliberative model. Walker memandang pengembangan kurikulum sebagai proses alami yang berkembang dari diskusi, pertimbangan, dan keputusan bersama antara guru, siswa, dan pihak sekolah. Model ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu platform, deliberation, dan design. Platform adalah tahap penentuan nilai dan tujuan bersama. Deliberation adalah tahap diskusi atau pertimbangan berbagai alternatif. Desain adalah tahap penyusunan kurikulum berdasarkan hasil kesepakatan. Malcolm-Skillback. Model Malcolm-Skillback menekankan pendekatan dinamis dan berbasis sekolah atau School-Based Curriculum Development. Artinya, sekolah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum sesuai kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Model ini memiliki 5 tahap penting, yaitu analisis situasi, perumusan tujuan, desain program, implementasi, dan evaluasi. Skillback percaya bahwa guru adalah pengembang kurikulum utama di sekolah, bukan hanya pelaksana. Yang berikut, Oliva. Terakhir ada model Oliva yang dikembangkan oleh Peter F. Oliva. Model ini adalah model yang paling sistematis dan menyeluruh. Oliva mengemukakan 12 komponen utama dalam pengembangan kurikulum, mulai dari perumusan tujuan pendidikan, identifikasi kebutuhan peserta didik, pemilihan isi dan strategi pembelajaran, hingga evaluasi dan revisi. Ciri khas model ini adalah keseimbangan antara perencanaan teoritis
dan penerapan praktis, sehingga cocok digunakan dalam berbagai tingkat pendidikan. Nah, dari kelima model ini, kita bisa simpulkan bahwa setiap model memiliki pendekatan dan keunggulannya masing-masing. Model demonstrasi berfokus pada praktikum langsung, Batiam menekankan manajemen, Warkle bersifat pasif, Skillbox berbasis sekolah, dan Oliver bersifat sistematik serta menyeluruh dengan memahami berbagai model ini. Kita dapat memiliki pendekatan yang paling sesuai untuk menggambarkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak.